Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul haudi wa syafa'ati wal maqam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilal riba wa muwakkilah wa syahidai wa katibah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Jabir bin Abdullah. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Masjid Al-Fath yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam yang bahagia ini kita kembali berkumpul bersama untuk mengisi waktu kita dari maghrib ke isya, dan untuk tujuan yaitu untuk mendengarkan kajian Islam yang alhamdulillah seperti biasa setiap hari pertama kajian kita adalah kajian seputar fikih. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bab riba. Kalau kemarin bab jual beli, sekarang bab riba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tetapi Allah haramkan riba. Sebelumnya kita akan belajar pertama dari sisi makna riba. Makna riba itu apa? Yang kedua tentang hukumnya riba. Hukumnya riba bagaimana? Dan yang ketiga tentang pembagian riba. Riba ada berapa? Dan terakhir soal jawab. Yang pertama kita akan mencoba mengupas tentang kata riba. Riba kalau kita tulis ra, ba, alif. Ra di kasrah, ri, ba, ada huruf ba dan alif, riba. Panjang banyak riba. Secara bahasa riba artinya az-ziyadah, tambahan atau bonus atau hadiah, itu namanya riba secara bahasa. Misalnya ada seorang membeli cabai misalnya, harganya 10.000, dia bayar 11.000. Nah, lebih itu namanya riba secara bahasa. Atau kebalikannya, si penjual menimbang cabai 1 kilo pas, tapi dia lebihkan berapa biji cabai.
Itu namanya riba secara bahasa, tapi ini tidak haram, ini secara bahasa juga. Itu riba artinya sesuatu yang lebih. Bisa lagi contoh, ada orang menghina kita Pak misalnya, mohon maaf ya sebelumnya, dasar kamu goblok misalnya. Kita balas dia, kamu yang goblok dan setan. Ada lebihnya, setan itu riba. Secara bahasa riba adalah hal-hal yang lebih, itu riba. Namun kalau secara istilah fikih syariat Islam, riba di sini tidak lepas dari harta. Riba yaitu sesuatu yang lebih dari harta kita melalui transaksi yang tidak sesuai dengan syar'i. Oleh karenanya riba itu dibagi dua bagian. Ada riba nasi'ah, riba dengan transaksi hutang-hutang. Yang kedua ada riba fadli, riba dengan transaksi jual beli. Nanti kita akan bahas pada sesi yang ketiga. Jadi riba adalah sesuatu yang lebih secara bahasa, tapi kalau secara bahasa yang syar'i, syariat adalah riba yang berkaitan dengan transaksi jual beli atau hutang piutang. Itu namanya riba yang syar'i atau yang haram. Ya rahmatullah. Dalam Al-Quran, As-Sunnah, bahkan ijma' ulama, riba hukumnya adalah haram. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan riba itu halal. Tidak ada, semuanya haram. Al-Quran mengatakan wa harrama riba, wa harrama riba, Allah haramkan riba. Dalam hadis, la'anallahu, Allah laknat akilar riba, yang memakan riba, wa muwakkilah, yang memberinya, wa syahidai, saksinya, wa katibah, yang menulisnya, semua dilaknat. Dan ada yang mengatakan juga hadis Nabi bahwa ittaqu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara, 7 dosa yang bisa membinasakan. Ijtanibu, jauhilah 7 dosa yang bisa membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wasihru, sihir, santet. Yang ketiga qatlun nafsi, membunuh tanpa ada hak. Yang keempat akilur riba, memakan barang riba. Yang kelima aklu malil yatim, memakan harta yatim. Yang keenam watawalli yawaz zahaf, kabur atau lari dari perang. Yang terakhir waqadul musanatil tafilatil mu'minat, menuduh orang mukmin yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan berzina. 7 hal inilah 7 dosa yang bisa membinasakan kita. Ini berarti riba ini bukan hal yang sepele, termasuk dosa kabair, dosa yang besar. Alhamdulillah ya. Bahkan diancam dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakabbaru asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, dia tidak akan bangun terkecuali seperti orang yang kerasukan setan karena terkena serangan gila. Jadi orang yang makan riba ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bangkit dalam kubur dalam keadaan seperti orang kerasukan setan. Yang kedua, ketika di dunia seperti orang yang bingung, penuh ketakutan, kekhawatiran, tidak tentram hidupnya, tidak nyaman hidupnya. Itulah orang yang makan riba.
Di dunia dan di alam kubur pun ada. Alhamdulillah, subhanallah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang bagian-bagian riba. Riba tadi disebutkan bahwa ada 2 bagian. Bahkan sebagian mengatakan ada 4, Pak. Ada 4. Tapi kita nggak usah banyak-banyak, 2 saja Pak ya. Yang pertama riba nasi'ah atau nasa'i, riba nasa'i. Yang kedua riba fadli. Riba artinya lebih. Nasa'i artinya gara-gara utang-utang. Jadi ketika seseorang bertransaksi utang-utang, ada syarat. Misal Bapak mau pinjam saya uang misalnya, boleh 10 juta misalnya, tapi nanti bayarnya 10.500.000 misalnya. Nah, lebih ini adalah riba. Meskipun dicicil, Pak, pokoknya tetap bayarannya harus lebih dari 10 juta. Itu namanya riba nasa'i. Nah, sekarang kembali ke masalah bank gitu, Pak. Misalnya ke bank, kalau orang tujuan nitip uang di bank, tujuannya murni hanya untuk bunganya. Dia punya uang banyak, puluhan juta misalnya, nitip di bank. Tujuannya apa? Ingin bunga bank. Ini mah riba. Alhamdulillah, tidak boleh. Nanti kata bank, setiap bulan Anda akan mendapatkan sekian persen misalnya. Ini namanya riba. Tidak boleh kita ambil riba, haram. Riba hukumnya haram, tidak boleh kita terima. Dan ketika kita diberikan riba, misalnya bunga dari bank tadi, lantas bagaimana sikap kita? Apakah menolak atau mengambil? Kita tahu ini riba, ini bunga. Bahwa mengambil dan memberi itu tidak boleh dalam riba. Sikap kita ketika ada pihak memberikan bunga atau bunga kepada kita, kita ambil bunganya, tapi jangan berani makan bunga ini. Kita kemanakan? Kita olah, kita berikan kepada orang yang muhtar, yang benar-benar butuh. Misal ada orang yang sedang sekarat, butuh biaya operasi, berikan kepada. Hanya diberikan kepada orang yang benar-benar butuh. Atau orang kelaparan, sekiranya dia tidak makan mati, berikan. Atau orang misalnya lagi bangun jalan, bisa untuk kebutuhan umum, bisa buat WC, bisa buat juga jalan, tapi jangan buat masjid. Itu riba, tidak boleh haram. Dan kalau Allah mengatakan dilaknat si pemakan, si pemberi, si penulis dan si saksinya. Semua dilaknat ini. Ya Allah, segitu besarnya dahsyatnya riba ini. Ini riba yang berkaitan dengan nasa'i, hutang piutang. Jadi kalau misalnya kita memberi pinjaman kepada siapapun, jangan minta lebih. Tapi kalau dari pihak si peminjam memberikan lebih tanpa syarat sebelumnya, itu hukumnya halal. Halal, misalnya kita diberi pinjaman uang oleh si fulan sebesar 10 juta misalnya. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, kita beri lebih. Dengan syarat jangan ada ucapan ketika akadnya. Kalau misalnya ada ucapan akad, ketika akad ada ucapan, kalau misalnya Anda menyumbang saya 10 juta, lebih sekian misalnya. Ini namanya riba. Tapi kalau kita pinjamkan dia 10 juta tanpa ada ucapan yang lain, dan kemudian ternyata si pihak si peminjam memberi lebih, itu sunnah bagi dia dan kita boleh mengambilnya kalau memang tujuannya sama sekali tidak untuk minta lebih. Kalau ada lebih, misalnya dalam hati kita ingin diberi lebih, maka hukumnya makruh menerima barang lebihnya itu. Paham Pak ya? Paham semuanya insya Allah ya. Ini masalah riba dari sisi utang piutang. Yang kedua, ada namanya riba fadli. Riba lebih fadli yang bersumber dari transaksi jual beli atau tukar menukar. Tetapi ini khusus, barang jualnya khusus,
tidak semuanya barang yang dijual itu ribawi, tidak. Tertentu. Yang pertama nukut, artinya alat atau harga alat untuk membeli seperti emas, perak, dolar, rupiah. Kalau India beda, rupiah. Kalau Cina, nah itu. Hanya satu yang pertama itu, yang berkaitan dengan itu. Misalnya tukar-tukaran. Ini uang kita tukaran nih. Saya 10.000 receh, kamu 10.000 tidak receh, tapi dikurangin. Ini lebihnya riba. Jangan ada lebih ketika menukar uang. Meskipun yang satu lepek, jelek, dan itu masih bagus, tetap harus sama nilainya. 10.000, jangan lebih. Atau emas. Kita biasanya kalau ke pasar suka menukar emas, Pak ya. Tukar emas. Karena ini emasnya beda karatnya, tentu beda dong. Nggak boleh. Biasanya kan, misalnya dari pihak toko, dia menawarkan misalnya emas 1 gram dengan karat berapa. Nah kita punya juga emas, tapi karatnya di bawahnya. Akhirnya kita akan apa? Akan beri lebih kepada si toko ini. Ini namanya riba. Kenapa? Karena tidak sama. Meskipun tidak sesuai karatnya, tetap yang namanya riba itu termasuk, atau emas perak termasuk dalam transaksi ribawi. Tidak boleh saling melebihkan. Harus sama persis meskipun beda karatnya. Ini yang pertama. Jadi masalah riba fadli itu yang berkaitan dengan emas, perak, uang dan sebagainya. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan mat'umat, makanan ditukar dengan makanan lagi. Kalau ada lebih, maka itu adalah riba. Misalnya beras. Saya punya beras merah, Bapak ini punya beras putih. Kira-kira mahal mana? Merah. Saya 1 liter, kalau Bapak 1 liter mestinya. Karena beda harganya, saya 1 liter, ini 1,5 liter, misalnya 2 liter. Karena sesuai dengan harganya, tidak bisa. Itu masuk dalam kategori hukum riba. Itu namanya riba fadli. Jadi pada ini hanya ada 3 hal atau dua hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan harga, rupiah, uang, emas, perak. Yang kedua, mat'umat, makanan. Jika kita mau transaksi jual beli atau menukar dengan emas, perak atau makanan, maka harus seimbang. Sebagaimana kami mengatakan dalam sebuah hadis, az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal burr bil burr, beras dengan beras, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, tapi sawaan, masalah di masalah, sawab harus sama. Yang pertama syaratnya, yang kedua ya dan biyadin, harus saling mengeluarkan. Pihak si penjual mengeluarkan, si pembeli juga sama mengeluarkan. Jangan sampai satu pihak mengeluarkan, satu lagi menunda. Ini pun termasuk riba. Harus dua-duanya mengeluarkan barangnya dan sama ukurannya itu, baru insya Allah halal kita makan. Nah kalau bukan makanan, bukan emas, perak dan uang, maka itu boleh dilebihkan, Pak. Boleh. Atau beda jenisnya, misalnya emas dengan perak, kan beda jenis. Emas 1 gram, perak 5 gram misalnya, ini boleh. Kenapa? Beda jenisnya. Tapi kalau emas dengan emas sama, perak sama. Tapi kalau emas dengan perak boleh saling melebihkan. Atau misalnya beras dengan singkong misalnya, Pak, kan beda. Atau beras dengan apa lagi? Dengan daging misalnya, itu boleh saling melebihkan. Kenapa? Karena beda jenisnya. Kayak dia mengatakan az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, garam dengan garam harus sama dan harus saling menyerahkan barangnya. Itu baru halal. Paham ya? Insyaallah
Itulah termasuk dalam masalah riba. Jadi riba ada berapa riba? Ada dua, satu riba Nasai, kedua riba Fadli. Nasai adalah bayaran lebih yang berkaitan dengan utang piutang. Kalau riba Fadli tukar menukar dari sisi emas, perak dan makanan. Selebihnya nggak apa-apa. Kayak kita jual baju misalnya apa? Jual baju, tukar baju dengan uang, tukar baju dengan buku misalnya, ini boleh saling berbeda. Yang penting jangan sampai tadi sama jenisnya. Emas, perak, beras, dan seterusnya. Tapi berapa nih pertanyaan? Nah kemudian di sini di antara riba, Pak, di antara riba adalah si pembeli membeli suatu barang. Nah kemudian barangnya tersebut tidak dia ambil, tidak dia qobat. Pak, saya beli beras misalnya, berapa? 2 liter misalnya. Dia itu barang belum qobat sama dia, belum diambil. Pak, mohon maaf ya, saya mau pergi dulu ke sana. Di sini dititip sama dia. Jadi ini barang saya titip dulu. Kita pergi ke sana, di qobat belum, kita titipkan kepada pihak penjual. Maka ini pun termasuk riba, haram tidak boleh. Kalau mau nitip, ambil dulu barangnya. Ambil barangnya, qobat dulu, ini berasnya misalnya, kita ambil. Nah, qobat kan, saya terima ya. Sekarang saya titip ke bapak barang ini. Nah, baru kita pergi. Dan apabila seorang pembeli membeli barangnya tanpa dikobat, tanpa diambil dulu, ketika barang itu hilang, maka yang tanggung jawab adalah si pihak penjualnya, Pak, titip itu. Jangan salah. Beda kalau misalnya dia ambil dulu barangnya, dikobat dulu barangnya, diserahkan, kemudian hilang, lepas tanggung jawab ya penitip. Sama halnya kita beli kambing di kandang, Pak. Beli kambing di kandang, saya beli kambing ini, Pak. Ya. Kita belum kobat kambing ini, belum kita ambil. Belum kita turunkan dari kandang. Bayar 1 juta misalnya, atau tidak dibayar dulu. Ternyata ada yang mengambil kambing itu. Maka gara-gara dia tidak mengkobat si kambing itu, tanggung jawab siapa? Si penjual harus mengganti rugi si kambing tersebut. Tetapi kalau di kambing diambil dulu, dikobat dulu, diturunkan dulu, saya terima kambingnya, Pak ya, diletakkan kandang lagi, baru itu namanya sah. Ketika dia hilang si kambing itu, maka si pihak si penjual tidak bertanggung jawab. Itu di antara riba yang sering sepelekan. Jadi kalau kita beli ke pasar, kalau mau nitip barang yang kita beli, jangan langsung pergi, kita ambil dulu barangnya, kobat dulu barangnya. Namanya biadin, kalau istilah dalam masalah biadin. Ambil dulu barangnya, namanya kobat. Jadi kobat ada apa? Ada kobat bin nakli, ada bin takliyah. Kita jual barang misalnya, saya beli cabai. Nah kalau barangnya bisa kita pindahkan barang itu namanya kobat. Saya beli cabai ini 2 kilo, ambil, pindahkan kan? Nah, itu kobat namanya. Tapi kalau barangnya tidak bisa dipindahkan, seperti kita beli tanah, nggak mungkin dipindahkan dong. Bagaimana cara kobatnya? Atau di rumah kita, cara kobatnya adalah mengosongkan isi dari tanah tersebut. Misalnya di sini ada punya hak saya nih, pohon kurma, ambil dulu kurmanya. Atau rumah di sini ada kulkas saya, keluarkan dulu kulkasnya. Biar semua hilang semua, nggak ada barang-barang dia, si penjual, baru itu kobat. Itu namanya kobat bin takliyah. Jadi kalau masalah kobat ini tergantung barangnya. Kalau bisa dipindahkan, pindahkan. Kalau tidak bisa dipindahkan, kosongkan tempat tersebut dari kepemilikan yang menjual. Demikian, Pak. Mungkin di antara jamaah yang mau bertanya, silakan. Ya, sekalian, masih ada waktu sekitar 14 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan tentang riba. Ya, Pak Makin. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau saya tanyakan pertama yaitu mengenai utang piutang. Kita ngutangin tapi ngulanginnya ada tambahan. Padahal saya nggak minta. Itu gimana hukumnya? Kemudian yang kedua, di perusahaan saya itu ada namanya koperasi. Kalau kita minjem itu ada bunga. Kemudian akhir tahun kita dapat SH untuk sisa lagi usaha. Itu gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu dulu ya. Tamu dulu. Ayo. Ada lagi Pak? Kalau ya ada. Yang dua lagi nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi jual beli di pasar, kalau jual beli tanah dan kita jual beli tanah itu kan kadang-kadang suka ya tadi ada pohon korma atau pohon mangga atau durian dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir yang itu, yang berpikir tanahnya itu aja. Itu selama pohon itu ada di situ tuh hak siapa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di dalam berusaha kita selalu kadang-kadang kesulitan dana. Kadang-kadang kita di belajar partner, join. Ini gimana solusinya supaya kita tidak terjerat riba? Karena sangat sulit. Kalau kita tidak janjikan dari awal, orang tidak akan mau ngasih, gitu. Pasti dia tanya berapa persen saya mau dikasih usahanya, gitu. Satu itu. Tadi Pak Ustadz bilang bunga bank. Setahu bunga kita taruh di bank konvensional, dia langsung di debit di kartu di rekening kita itu. Gimana kita memisahnya antara uang riba tadi? Itu kan nyampur deh, gitu. Ya itu Pak Ustadz, terima kasih. Cukup ya. Tadi Pak. Itu. Udah nanti kalau aku pastinya nggak cukup. Maaf Pak Sampurna. Mungkin nanti habis bisa ngobrol langsung sama Ustaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kita menerima atau kita meminjamkan uang ada lebihnya, tapi kita tidak minta lebih? Apakah ini halal hukumnya atau tidak? Sekali lagi saya katakan, yang namanya haram nasai, riba nasai, ada ucapan ketika akan, ketika dia transaksi hutang ada ucapan, bapak kan punya uang 10 juta misalnya, ya bayarnya menjadi 10 juta sekian lebih. Nah ada ucapan seperti ini, maka itu lebihnya adalah haram kita minjem uang ada buntutnya ketika diucapkan ketika akan. Tapi kalau dipinjamkan tanpa ucapan, pinjam 10 juta dikasihlah uang. Nah kemudian yang si peminjam dia bersyukur, berterima kasih, akhirnya memberikan lebih. Dan tadi tanpa ada ucapan sama sekali, maka uang tersebut atau lebih tersebut hukumnya halal kita makan, kita gunakan. Berapa kembali? Nah kembali kepada niat kita Pak, niat peminjam. Kita nolong orang, tujuannya apa? Ingin kasih lebih, apa yang murni menolong? Perasaan nggak murni Pak ya. Nah kalau kita bantu orang pinjam uang, niat kita dalam hati ingin lebih. Ini orang baik nih, kayaknya lebih. Ada niat seperti itu, tapi kan ucapan hanya ada niat seperti itu, maka kita meminjamkan hukumnya makruh. Makruh, tidak haram, makruh. Artinya apa? Artinya barangnya pun ketika diberikan kepada kita, diterima uangnya, memang kita lihat ingin dikasih kan, ada lebihnya, itu halal, tetapi makruh. Sama hanya orang makan jengkol, pete kan makruh kan katanya kan, atau merokok katanya makruh. Nah itu seperti itulah makruh, halal tapi makruh gitu. Dan kemudian kaitan yang tadi Pak, koperasi, sama nggak itu jawabannya?
hasil usaha. Bukan pinjam Pak. Kalau untuk operasi sifat pinjam ya. Bukan pinjam di kantor. Itu riba. Sedangkan yang Ada bunganya itu apa? Ada bunganya Pak? Ada bunganya. Kalau bagi hasil halal, bagi hasil misalnya Bapak dipakai apa uangnya di usaha apa? Usaha jualan bakso misalnya. Nanti untungnya Pak, untungnya akan saya kasih Bapak sekian persen buat sekian persen. Ada seperti itu. Tapi kalau nggak untung, mohon maaf nggak ada buat Bapak. Nah ini halal seperti itu. Apa namanya? Seperti ini transaksinya. Tapi kalau misalnya kekeh dipastikan setiap bulan harus sekian, ini yang halal, tidak boleh. Kita pinjam modal usaha itu harus mutlak. Artinya apa? Artinya pada saat ada keuntungan kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak untung rugi berarti nggak ada. Bahkan yang ada no mungkin. Jadi ini mungkin jawabannya. Kalau pokoknya habis, Pokoknya habis yang tanggung jawab siapa? dipinjam. Oh, Dipinjam. bukan yang berdua ya? Enggak, itu mah kalau nanam modal nih. Ini nanam modal bukan ini. Kalau nanam modal, misalnya kita nanam modal nih, kamu saya punya uang, tapi saya nggak bisa kerja. Tolong kamu kerja di uang modalnya nih. Nah ini bukan pinjam bukan. Jadi kita nanam modal kepada seorang, nih uang ini tolong kelola. Terserah usaha apa saja, tapi nanti hasilnya untungnya kita bagi buatmu misalnya 50, kayak 50. Nah ketika ada untung bagi 2. Tapi kalau rugi, maka tetap ditompokin nanti untung bulan depan nomor ke situ tutup habis semuanya nggak ada kaitan utang, nggak ada. Nah soal masalah tanah Pak, makanya kalau kita beli tanah tanya dulu ini beli tanah ini sama dengan pohon-pohonnya apa enggak gitu. Kan kita ngomongnya tanah, saya beli tanah mesti jelas. Kalau misalnya si penjualnya dia nggak ngomong-ngomong, iya saya jual tanah sekian juta misalnya, ternyata dia memang nggak berniat menjual pohon anggur misalnya atau pohon mangga, maka itu pohon mangga hak dia. Tetapi karena ini dimiliki oleh si pembeli yang baru, maka dia boleh mencabut si mangga itu. Ada hak. Pertama dia ngomong ke pihak penjual, Bapak tolong pohon mangganya karena Bapak nggak mau jual mangga, tolong dipindahkan Pak. Bagaimanapun caranya pindahkan. Kita ngomong baik-baik sudah, tidak dipenuhi juga, cabut Pak. Sama seperti rumah kita berdampingan dengan rumah tetangga. Ada pohon mangga jatuh ke tempat kita, itu punya siapa itu mangganya? Punya yang pohon. Ya iya punya pohon, jangan mentang-mentang ini kan jatuh ke tempat saya, dia punya saya. Nggak boleh. Tapi giliran sampahnya Apa? Nggak boleh, tetap haram. Ya, giliran sampahnya punya situ. Nah pihak yang punya rumah dia boleh memotong pohon mangganya, tapi dengan izin dulu. Artinya Pak tolong ini mangganya mengganggu rumah saya Pak, tolong dipotong. Tidak juga potong saja Pak. Dalam pikir namanya al-zofar boleh, karena kita udah ngomong ke dia, tapi nggak dipenuhi, potong saja. Sama halnya orang punya hutang Pak nih, punya hutang sama kita tagih sudah nggak dibayar, datang lagi nggak dibayar, datang lagi dibayar, ambil barangnya itu senilai dengan hutang kita. Itu bab zofar namanya, boleh dalam Islam. Ini orang hutangnya 10 juta misalnya, nggak dibayar juga, padahal dia punya, ambil motornya. Gerakan dia, gerakan yang mengutang. Kenapa? Gerakan yang mengutang. Dia benar memang rata-rata begitu Pak. Ketika dia butuh kepada kita seperti malaikat rahmat Pak ya, giliran ditagih seperti malaikat azab dulu. Apa tadi Pak pertanyaannya? Pertanyaannya kalau kita usaha besar, jadi kita kan biasanya didanai orang. Oh tadi yang bunga rekening tadi udah belum terjawab ya? Pertanyaannya 2. Iya. Jadi yang punya dana supaya kita tidak terjerat ribanya. Kan kalau kita pasti gimana kita tidak terjerat riba? Sebab dia kalau kita tidak dijanjikan di awal, dia nggak mau. Gitu. Gimana solusinya biar kita tidak terjerat riba? Dan kalau makan riba kita gimana? Kalau akhir zaman itu Pak, akhir zaman nanti kata Nabi,
Tidak ada yang selamat dari riba, tidak ada. Sehebat-hebatnya orang soleh menjaga riba, katakanlah ustaz dia ini soal ustaz nih. Sehebat-hebatnya orang akhir zaman menjauhi riba, pasti kena debunya. Tapi kita upayakan pokoknya jangan sampai terjadi riba, pokoknya jangan sampai saya makan riba. Upayakan semaksimal kita. Bagaimana caranya? Jangan melihat dari kalau saya nggak begini nanti nggak akan jarang usaha saya, gitu kan? Menurut kita nih, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma ataitum min riba yarbuwa fala yarbu indallah. Ketika seorang ingin riba, tujuannya ingin dapat keuntungan, tetapi kata Allah, la yarbu indallah, tidak akan pernah ada untungnya. Mungkin kita dapat untung dari situ usaha kita kan, dengan cara ribawi tadi, dan kita ketahuilah ke depan kita hidup tidak akan nyaman, tidak akan tenang, Pak. Jangan tenang pokoknya. Mungkin hari ini kita beruntung dapat uang hasil riba, besoknya lihat Pak, alhamdulillah. Karena riba ini adalah virus. Harta kita virusnya itu riba. Jadi selama dia masih menempel di harta kita, dia akan menggerogoti harta yang halal. Habis semuanya, mendadak isi sakit, anak tabrakan, rumah di kebakaran, banyak uangnya. Gara-gara apa? Gara-gara riba sebenarnya. Alhamdulillah. Makanya tadi upayakan jangan sampai terjadi musibah semaksimal gitu. Terus masalah uang yang ada di bank rekening kita, bagaimana solusinya Pak Ustaz? Kita punya uang di rekening sekian juta misalnya, tapi ada uang ribanya di situ. Kita tahu nggak berapa nilainya? Tahu? Nah kalau kita tahu nilainya, misalnya 10, misalnya ada uang lebih itu ribanya 5.000 misalnya, kita keluarkan Pak. Jangan sampai kalau di bank jangan keluarkan. Kemana kan uang nih? Tadi saya katakan, tasawufkan kepada yang pertama yang benar-benar sangat butuh. Orang yang butuh biaya untuk operasi misalnya berikan, atau orang yang sedang bangun jalan atau WC umum silakan bangun situ. Jangan dimakan, jangan. Hanya itu yang bisa menyelamatkan harta barang riba. Karena barang riba itu diberikan haram, diterima haram. Ma haruma akhdhuhu haruma qabuluhu. Setiap sesuatu yang haram diterima, haram diberikan. Nah hanya satu solusinya ketika kita dapat harta riba tadi, gunakan untuk umum atau untuk orang yang aman di bawah bantal. Yang aman di bawah bantal. Nah di sini Pak, kalau misalnya kita makanya balik ke niat kita niat ke bank itu apa tujuannya nabung itu? Apa untuk bunganya atau untuk keamanan? Kalau keamanan silakan, boleh, ada yang boleh kan niatnya. Bagaimana bunganya? Nanti bagaimana bunganya? Ya, tadi itu bunganya itu kayak tadi ada bunganya solusinya. Tapi kalau niat yang murni emang pengen bunganya, ini yang haram tuh. Allah. Masih ada nggak waktunya? Habis. Habis Pak, cukup ya. Apa mau nambah? Satu pertanyaan. Ya Pak, satu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya kedua, apa bedanya hukum dibohong sama hukum tadi? Soalnya kalau hukum dibohong itu kebanyakan kalau kampung masih kembang, masih luas seperti ini sudah diborong, sudah dibeli, sudah dipanjangin. Berikut bertanya singkong belum dicabut, ada berapa petak diborong? Oh saya beli, padahal belum jelas. Hukum gadainya sama di kampung itu biasanya kita mengadakan sawah ke orang kaya siapa untuk padanya, tapi padanya sudah memiliki hasil dari itu. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi masalah kita membeli atau memborong ya, namanya borong itu beli barang yang belum saatnya untuk dipanen. Ya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya namanya kalau dalam fikih qabla bulugi shalah. Qabla bulugi shalah, sebelum masa patut pantas layak dimakan kita borong, hukumnya la yasihu, tidak sah. Tidak sah. Terkecuali memang dimakan. Kayak kita beli mangga masih mentah tapi untuk dirujak misalnya, lain lagi. Nah kalau masih petir buat apa? Jadi kalau belum saatnya dipanen, dimakan, tidak boleh, kita sahur. Yang kedua masalah apa tadi? Dari sawah. Dari sawah. Dari sawah, saya padaya, tapi padaya hasilnya memiliki gitu. Saya cuma dari luar. Oh gitu. Jadi hasilnya itu diambil padaya. Padaya yang dari ini.
yang mengganti. Saya yang punya. Oh gitu. Jadi ini tergantung keriduan Pak. Kalau misalnya dari pihak yang menggadaikan ridho, ini tanah saya gadaikan ke Anda misalnya sekian. Hasilnya buat kamu misalnya. Boleh. Boleh seperti itu. Boleh dimanfaatkan barang gadaian, ada izin dari pihak si penggadai. Sama halnya seperti kita menggadaikan mobil. Sebetulnya kita nggak boleh menggunakan gadai, nggak boleh. Ini untuk amanah saja, untuk jaminan saja. Tapi kalau ada izin dari pihak si penggadai, boleh kita manfaatkan. Tetapi jika rusak barangnya itu, harus kita ganti sesuai dengan nilai harga pada saat itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.